Halo teman-teman, selamat datang di channel Dice Review Film. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Inilah untuk alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan negara bernama Republik Moldova, sebuah negara yang ada di Eropa Timur dan diceritakan sedang mengalami perang saudara antara penduduk sipil dengan pasukan pemberontak, di mana penduduk sipil sudah muak dengan pemerintahan rezim menuntut untuk dibentuk sistem pemerintahan yang baru. Dan penduduk sipil yang terdiri dari warga biasa tentu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan pasukan pemberontak yang diisi banyak tentara. Maka dari itu, Amerika sebagai sekutu mengirim pasukan untuk meredam krisis yang tengah terjadi. Beberapa waktu setelah semua dimulai, kita akan dibawa ke suatu malam di mana salah satu tentara Amerika tampak terpisah dengan kelompoknya, atau bisa kita sebut sebagai Sersan Davis. Dan satu hal yang harus kalian perhatikan, kacamata yang dipakai itu diketahui kacamata itu dinamakan hyperspectral, yang cara kerjanya kurang lebih seperti Night Vision tapi dengan kualitas penerangan serta spektrum cahaya yang jauh lebih canggih. How long till my backup's here? 8 to 10 minutes. Advise you stay put. Dan kemudian Sersan Davis pun berjalan menuju ke tempat bangunan tempat dia menemukan jasad penduduk dengan kondisi kulit mereka yang melepuh dan mata yang memutih, tetapi anehnya tidak ditemukan adanya luka atau tanda-tanda kekerasan di tubuh mereka. Ketika masuk ke dalam satu ruangan, dia ini melihat sesuatu yang lebih aneh, dan di sana muncul sosok misterius dengan wujud yang begitu tidak jelas. Memang pada awalnya hal itu dianggap sebagai gangguan atau error pada kacamata yang telah dia pakai, karena ketika dilepas dia sama sekali tidak melihat apapun sebelum kemudian sesuatu itu menembus tubuhnya sampai dia terbunuh. Dan entah itu semacam demit atau jadi-jadian atau pengguna ilmu hitam, tapi itu semua akan terungkap nantinya. Lanjut dengan memperlihatkan dokter pada bidang teknologi yang bernama Glenn, dan diketahui Glenn ini bekerja pada suatu departemen yang bernama DARPA atau kepanjangan Defense Adventure Research Project Agency, dan ini adalah tempat orang-orang seperti Glenn menciptakan barang-barang yang begitu canggih untuk digunakan pada operasi militer. Faktanya salah satu benda ciptaan yang sudah paten adalah kacamata hyperspectral yang kini sudah dipakai oleh kesatuan militer, khususnya pasukan yang bertugas di Moldova. Tapi baru-baru ini atasannya ini mendapatkan suatu pesan yang tim di sana menangkap sesuatu yang begitu janggal pada kacamata tersebut. Maka dari itu klien diminta untuk segera datang ke Moldova. Like what? So things are very sensitive down there. Setibanya di pangkalan militer yang ada di sana,
Glenn disambut oleh seorang jenderal yang bernama James Orland. Beliau ini yang memimpin operasi di tempat ini, dan selain itu ternyata CIA juga mengirim salah satu agen mereka yang bernama Frank Madison untuk ikut serta dalam penyelidikan tersebut. Dan sebelum dibawa lebih jauh lagi, mereka juga memperlihatkan video di mana Sersan Davis terbunuh, dan disitulah Glenn menyaksikan sesuatu di luar akal sehatnya, dan tampak sesosok makhluk dengan wujud tembus pandang menghantam tubuh dari Sersan Davis yang seketika juga membunuhnya. Sergeant Chris Davis, 3-tour combat vet, best of the best. Tidak hanya itu saja, dalam beberapa pekan terakhir ini mereka juga menemukan ada banyak sekali jasad penduduk di sekitaran kota dengan kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada Sersan Davis, di mana kulit mereka tampak melepuh dengan mata yang sudah memutih. Asumsi sejauh ini makhluk tersebut adalah seseorang yang menggunakan baju kamuflase berteknologi canggih, dan kemungkinan besar senjata yang dipakai itu adalah senjata kejut listrik bertegangan tinggi. CIA knows of a few groups in Europe and Asia that could be working on active camouflage. Insurgent soldiers wearing active camouflage. This is some kind of cloaking technology. Dan meskipun asumsi yang dikatakan terdengar masuk akal, tapi Glenn masih ragu untuk percaya, sebab mereka ini masih membutuhkan data atau bukti yang jauh lebih banyak dan minimal foto dari makhluk tersebut dengan kualitas gambar yang jauh lebih bagus. Dan untungnya Glenn membawa kamera hyperspektral ciptaannya yang dikatakan mampu menangkap gambar dengan resolusi yang jauh lebih mantap, dan istilahnya jika kacamatanya saja punya 1080 piksel, maka kameranya sendiri bisa mencapai 4000 USD. Jadi tunggu apa lagi? Dan di sini memang kelihatan keren sekali. Sees deeper and farther into the spectrum of light, visible and invisible. If there's something there, it's gonna pick it up. Dan rencananya kamera tersebut akan dipasang tepat di atas salah satu mobil lapis baja, dan tidak diduga hal itu mendapatkan protes dari prajurit yang ada di sana. Bahkan Glenn sempat diintimidasi, dan untungnya dia ditolong oleh seorang pria botak yang bernama Kapten Cabrera. Dan kebetulan si kapten ini adalah teman si Glenn yang terkadang mampir ke tempat kerjaannya. Dan tidak hanya itu, kita juga akan diperkenalkan oleh satu orang lagi yang bernama Mayer Session, di mana sepertinya sang Mayer ini tampak tidak suka akan keberadaan Glenn. Make sure your equipment is top notch this time. Pada hari selanjutnya mereka ini mendapatkan misi ke tengah kota untuk menjemput pasukan UTA yang dikatakan terjebak di sebuah gedung dari kemarin malam setelah terlibat baku tembak dengan pasukan pemberontak. Tentunya Glenn Madison dan juga Kapten ikut serta, dan di mana ketiganya ditugaskan untuk memantau situasi dari dalam mobil. Utah team, confirm KAA. None of these guys appear to have taken any rounds. No entry-exit wounds. Setelah menyusuri seisi bangunan, mereka juga menemukan seluruh anggota dari pasukan UTA yang kondisinya ini sudah tidak lagi bernyawa, menyisakan satu orang saja yang bernama Sersan Comstock yang tengah bersembunyi di balik bak mandi. Dan faktanya dia ini sudah bersembunyi di dalam sana selama berjam-jam, dan dengan raut wajah yang begitu shock dan ketakutan, Comstock pun menjelaskan dia ini melihat rekan-rekannya terbantai oleh sesuatu yang tidak terlihat, di mana satu-satunya tempat dia bersembunyi hanyalah bak mandi tersebut
yang entah bagaimana caranya dia memang aman saja ketika berada di dalamnya. This is the opposite of God. You know I believe in God, John. I've seen it. Dan di sisi lain salah satu prajurit memasuki satu ruangan tempat dia mendapati satu anomali, dan itu adalah sosok gaib tersebut, dan sebelumnya sosok itu membunuhnya. Dalam sekejap situasi berubah dan dimana satu persatu pasukan terbunuh dengan begitu cepat. Terlebih lagi peluru yang mereka tembakkan sama sekali tidak berguna, seakan-akan yang mereka lawan saat ini adalah makhluk gaib yang sama sekali tidak dapat disentuh. Kapten pun meminta seluruh pasukan untuk mundur, sementara Klein mengambil kesempatan ini untuk merekam sosok tersebut dengan kamera hyperspektralnya, dan disinilah mereka akhirnya bisa melihat tampilan HD dari wujud itu yang rupanya seperti manusia. Dan tanpa berpikir panjang, sang kapten menembakkan bazooka tepat ke arahnya, yang tentu saja hal itu tentu saja tidak berguna. Justru sebaliknya sang kapten yang harus modar di tempat. Tidak butuh waktu lama, pasukan yang tersisa pun segera cabut dari sana. Tapi hal yang sangat tidak terduga kembali terjadi, di mana mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba terbalik akibat menginjak beberapa ranjau. Dan naasnya kedua sopir telah tewas, termasuk satu-satunya sumber informasi mereka dan Sersan Comstock yang memang ikut mokan, dan terpaksa mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan tiba di sebuah pabrik, mereka memutuskan untuk beristirahat, dan terlihat dari yang awalnya sekitar 30 orang, kini tersisa 11 orang saja, yang padahal jumlah musuh yang mereka hadapi hanyalah 1 ekor saja. Dan untungnya Klein juga sempat membawa kamera hyperspektralnya, sebab dengan kamera ini dan mereka dapat melihat dengan sangat jelas. Dan jumlahnya itu bukan hanya 1, dan ada memang begitu banyak. Dan menarik di sini adalah sosok-sosok tersebut tidak bisa memasuki bangunan, dan ada banyak serbuk besi di sekitarnya yang entah bagaimana menghambat pergerakan mereka. Dengan begitu bisa di sini menarik kesimpulan jika serbuk besi adalah kelemahan dari makhluk itu. Barrier. Someone put it there. It's pure iron. Entah siapa yang sudah menyebarkan semuanya, tapi mereka itu memiliki firasat kalau mereka tidak sendirian di tempat ini. Dan mereka ini segera pergi ke lantai atas, dan siapa tahu ada orang yang ada di sana. Dan benar saja, ketika sampai di depan suatu ruangan, tiba-tiba seseorang dari ruangan itu tiba-tiba saja menembak. Tetapi ketika mereka mendobrak masuk, mereka ini hanya menemukan 2 anak kecil, dan lebih tepatnya 2 kakak beradik, dan kebetulan sedang bersembunyi di tempat ini. She says they're here alone. Only that one gun. No soldiers are here. Dan di saat yang lain mencoba untuk menghubungi markas, klan ini bersama dengan Madison menanyakan beberapa hal kepada 2 bocah itu, dan diketahui penduduk lokal menyebut sosok gaib itu sebagai sebutan aratare, sebutan untuk jiwa orang yang mati tersesat
di mana jiwa-jiwa tersebut tidak akan pernah menemukan kedamaian sebelum perang benar-benar berakhir. Lost souls, Душа покойниц. souls of the dead, trapped between life and death, they can't find peace. Glenn juga menanyakan tentang bubuk besi tersebut, di mana orang yang sudah menyebarkannya itu adalah ayah dari kedua bocah tersebut, yang artinya ayah mereka ini memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk makhluk yang disebut Aratare itu. Dan sayangnya sang ayah sudah tewas terbunuh ketika beliau menebarkan serbuk besi di luar, dan di mana dari dalam saku celananya, dan Glenn menemukan sebuah peta dari suatu tempat yang bernama Meserop dan sebuah fasilitas pembangkit listrik yang dikatakan menjadi awal mula dari kemunculan Aratare. It's where the Aratari killing started. It's where it all began. Dan di sisi lain, Mayor Session akhirnya berakhir menghubungi markas, yang mana dalam waktu beberapa jam bala bantuan akan dikirim untuk menjemput mereka. Tapi yang menjadi masalahnya itu adalah titik penjemputannya yang berlokasi di alun-alun kota, yang mengharuskan mereka untuk berjalan kaki agar sampai ke sana. Untungnya bangunan yang mereka tempati memiliki banyak pasukan dan yang dapat mereka gunakan sebagai senjata. Meskipun serbuk besi tidak bisa membunuh makhluk-makhluk itu, tetapi setidaknya hal itu sudah cukup untuk menghambat pergerakan mereka. Dirty bombs. Best idea I've heard all night. Everything in this building is filled with them. Sementara yang lain membuat granat yang diisi dengan serbuk besi. Glenn memiliki tugas yang paling penting, dan di mana dia akan mengubah kamera hyperspektronya menjadi lampu sorot, sehingga sinar yang dipancarkan kamera tersebut akan membuat visual daripada sosok gaib tersebut, dan mereka memang tidak perlu lagi memakai kacamatanya. Think I can talk to the convoy? I might be able to tell them how to do the same thing with their equipment. That'd be a game changer. Singkat cerita, pagi pun tiba, dan saat itulah mereka semua harus segera minggat, dan ini akan menjadi tantangan terberat mereka karena jumlah dari makhluk-makhluk itu lebih banyak dari sebelumnya. Dan di sini di satu sisi granat launcher yang diisi dengan serbuk besi tampak bekerja dengan sangat baik. Sempat kehilangan satu orang selama di perjalanan, akhirnya mereka ini sampai pada titik penjemputan, dan dalam waktu yang bersamaan bala bantuan akhirnya tiba juga. Bahkan 2 unit tank juga lanjut dikerahkan, yang masing-masing pada tanknya juga dipasangkan dengan pemancar gelombang cahaya, sehingga mereka bisa melihat sosok gaib tersebut. Dan tentunya meski kedatangan pasukan ini tampak begitu epik, tapi sayangnya serangan kedua tank itu sama sekali tidak berdamage. Dan lebih parahnya lagi, seluruh pasukan juga disapu bersih sampai tidak tersisa. Dan di sela-sela pembantaian itu ada satu hal yang menarik perhatian si Glenn ketika salah satu Aratare hendak menghancurkan tanknya, dan dia bisa melihat wujud makhluk tersebut tampak seperti memudar, seakan-akan tank yang melihat tersebut memiliki sesuatu yang dapat memecah wujud dari sosok tersebut. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tetapi naasnya si adik ini yang memang terpisah dari mereka juga turut menjadi korban.
Dan bersamaan dengan itu helikopter itu pun tiba dan terlihat menghembuskan angin dari baling-balingnya, juga menyulitkan makhluk-makhluk itu untuk mendekat. Dan di sini kesempatannya digunakan untuk segera cabut. Hey, just spread through the streets. Everywhere. Singkatnya, mereka ini sampai di tempat tujuan, tapi bukan markas yang mereka singgahi, melainkan bunker pengungsian, tempat para penduduk selamat, karena pada faktanya seluruh penjuru kota sudah dibuat kacau balau akibat serangan makhluk halus, dan di mana jumlah korban juga semakin bertambah banyak. Dan selang beberapa menit kemudian, bunker mereka kedatangan rombongan lain, dan itu adalah rombongan dari sang jenderal. Dari penampilan beliau yang sudah sangat lusuh, dan ternyata gerombolan arteri juga menyerang markas mereka, dan seperti gelombang tak kasat mata yang datang secara tiba-tiba, dan sampai-sampai dari semua prajurit yang ada hanya tersisa sedikit dari mereka. Tapi setidaknya jenderal tidak lupa untuk membawa amunisi dan juga perlengkapan yang lain. If you even tried to return to base, you'd be dead. Out of the 240 of us, we have 19 remaining. Dan ketika semua orang pusing tidak karuan, klan yang berotak Senkui sedang mencoba untuk berpikir keras. Dan dimana setelah mengalami semua kejadian aneh, akhirnya dia mendapatkan satu jawaban pasti tentang sosok gaib yang disebut Arateri itu. Sedangkan Arateri itu bukanlah makhluk gaib seperti yang mereka kira, melainkan makhluk-makhluk itu adalah sesuatu hasil ciptaan manusia yang terbentuk dari suatu proses yang dinamakan kondensa. Condensate. Bose-Einstein condensate. Sedikit info, kondensat adalah suatu perubahan fisik non-alami yang sudah lama diprediksi oleh dua ilmuwan terkenal dan memiliki suhu yang sangat dingin, dan bahkan hanya dengan menyentuhnya saja nyawa kita bisa langsung melayang. This is a weapon. It's so cold it will kill you instantly on contact, and it can do everything that we can see. Dan sesuai dengan sifat kondensat itu, makhluk-makhluk ini mempunyai kemampuan untuk menembus dinding, tetapi di saat yang sama serbuk besi bisa menghambat pergerakan mereka, dan nyatanya masih saja ada satu material lagi yang benar-benar tidak dapat ditembus oleh makhluk yang satu ini, dan material tersebut adalah keramik. Seperti yang sudah dilihat pada adegan di mana Sersan Comstock ditemukan, yang mana bak mandi tempat dia bersembunyi terbuat dari bahan keramik, dan hal ini juga diperkuat lagi pada adegan sebelumnya di mana sesaat menghantam sebuah tank, wujud makhluk itu tampak seperti memudar, yang pada faktanya perisai pada tank itu terdapat material keramik di dalamnya. Tank armor. Couldn't pass through tank armor. And one Abrams tank armor. That's ceramic plating everywhere. It cannot pass through ceramic. Dan setelah mengetahui semua fakta itu, Glenn dan kawan-kawannya pun tinggal membuat senjata yang tepat yang bernama plasmik, dan sebuah senjata yang dapat memecah kondensa. Dan untuk membuatnya mereka memerlukan sebuah perlengkapan yang sebelumnya dibawa dari markas seperti alat optik, charging balistik, charger HP, laptop, busi motor, VGA, dan juga yang lainnya. Dan tidak hanya itu, mereka juga menggunakan sejumlah robot mekanik yang berguna untuk dipasangi lampu sorot. Focused energy pulse should break down condensate. Setelah semua persiapan sudah selesai, sisanya tinggal briefing singkat
dan dikatakan tempat yang akan menjadi sasaran memang adalah Meserop yang tidak lain merupakan fasilitas pembangkit listrik yang menjadi awal mula kemunculan Aratare. Ketika mereka sudah sampai, mereka disambut oleh gerombolan Aratare yang sudah menghadang, di mana ini merupakan waktu yang sangat cocok untuk menguji senjata baru mereka. Dan tepat ketika senjata itu ditembakkan, seketika saja wujud dari makhluk itu pun tampak hancur berkeping-keping selayaknya agar-agar yang dipecah-pecah. Dan tentunya semangat juang dari para prajurit seketika menjadi sedih, di mana situasi peperangan mendadak menjadi begitu sengit. Dan di sisi lain, Glenn dan juga Madison memiliki misi yang paling penting dengan ditemani dua prajurit keempatnya, dan ditugaskan untuk menyusup ke dalam laboratorium yang kemungkinan besar berada di dalam fasilitas itu. Dan baru masuk ke dalam, keempatnya dihadang oleh salah satu Aratare yang memaksa Glenn dan Madison terpaksa meninggalkan kedua prajurit tersebut. Masuk lebih dalam, keduanya menemukan sebuah pintu yang nampak sus, dan ternyata benar pintu itu mengarahkan mereka ke ruang laboratoriumnya. Dan di sana juga terdapat alat tempat Aratare diciptakan selayaknya area produksi dalam suatu pabrik. Bahkan fasilitas ini pun juga dilengkapi dengan ruang penyimpanan, tempat di mana mereka menyimpan Aratare yang sudah siap tempur. Catastrophic failure. Half the cells are broken and empty. Some structural failure must have set them free. Opened up Pandora's box. Dan dengan beberapa jasad ilmuwan yang ditemukan pada tempat ini, keduanya juga menyadari telah terjadi suatu kekacauan di tempat ini yang menyebabkan beberapa Aratare yang tersimpan di sejumlah kotak mendadak terlepas dan membunuh seluruh ilmuwan yang ada di sini. Dan protokol darurat yang dibaca, keduanya masih memiliki kesempatan untuk menghentikan semua ini dengan cara mencopot semua kabel yang terpasang pada mesin utama, di mana hal itu akan memusnahkan seluruh Aratare yang ada di tempat ini, termasuk juga yang sedang berkeliaran di penjuru kota. Take this. Di sisi lain, pasukan yang ada di luar dikejutkan dengan para Aratare yang mendadak bangkit kembali, di mana wujud mereka yang awalnya tercerai-berai tiba-tiba menyatu menjadi satu kesatuan. Dan tentunya hal ini semakin memojokkan seluruh pasukan. Dan tidak mau kalah, Maya Session yang juga melakukan hal yang sama, di mana dia menggabungkan sejumlah senjata menjadi satu. Akan tetapi dibutuhkan waktu beberapa menit untuk mengisi ulang energinya sebelum bisa menembak. Dan kembali kepada mereka yang ada di dalam, dan terlihat Glenn sedang mencopot satu persatu kabel yang terpasang dengan menggunakan sebuah kunci yang didapat dari salah satu jasad ilmuwan. Dan setelah berhasil mencopot semua kabel dan menarik sebuah bracket di tengah-tengah mesin, dan bertepatan dengan itu
pengisian energi dari semua senjata yang digabungkan Mayor Session akhirnya selesai juga, dan pastinya besar energi yang ditembakkan juga tidak main-main. Seketika memecah formasi gabungan dari para Aratare. Saking besarnya ledakan tersebut, semua kotak yang mengurung para Aratare juga ikut pecah, tapi beruntung kalian berhasil menarik bracket tersebut tepat pada waktunya dan seketika membentukkan pergerakan seluruh Aratare yang ada sebelum kemudian makhluk tersebut lenyap secara perlahan. It's over. Ketika mencari jalan keluar, kalian dengan Madison menemukan sebuah ruangan yang merupakan inti dari laboratorium itu, yang di sana terdapat ada kapsul yang masing-masing diisi dengan tulang belakang, organ dalam seperti otak, dan pembuluh darah yang berasal dari jasad manusia, lengkap dengan kantung infus dan alat pendeteksi jantung yang mengisyaratkan masing-masing otak, yang masing-masing ini menunjukkan tanda-tanda kesadaran. These are from real corpses. They weren't just scanning people. They're not just printouts. This is what's controlling them. Dan dari penemuan ini terjawab sudah alasan kenapa Aratare yang merupakan wujud dari kondensan memiliki rupa dan kesadaran manusia, dan pada dasarnya mereka ini diciptakan dari copy paste manusia asli sebelum dicetak, dijilid, dan klip. Dan di satu sisi ada penderitaan yang memang dirasakan oleh orang-orang ini, dan juga tubuh mereka sudah lama mati, tapi jiwa mereka tetap dipaksa hidup hanya untuk menjadi senjata perang. Dan tentunya sebagai manusia yang masih memiliki hati nurani, klan dengan Madison memutuskan untuk memusnahkan mereka supaya jiwa-jiwa di dalamnya dapat terbebas dengan damai. Dan ujung-ujungnya jadi seperti ini. Klan yang dari awal cuma datang sebagai teknisi justru malah ikut terjun ke medan perang. Dan di sini barang bawaannya juga ikut lenyap, dan dia sama sekali tidak mendapatkan apapun selain ucapan terima kasih. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.